Om Swastiastu. Halo semuanya. Di sini kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu 5 pilar keluarga Sukinah dan pahala bagi anak yang berbakti kepada orang tua. Perkenalkan, nama saya Nimade Novhamhadewi, nomor absen 35. Di sini saya mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan seperti 5M, yaitu yang pertama ada memakai masker, yang kedua mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menghindari kerumunan, yang kelima membatasi mobilitas, dan yang terakhir itu jangan lupa untuk selalu berdoa. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Yuswastini, nomor absen 8 dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan umum mengenai 5 pilar keluarga Sukinah. Di dalam kitab Manawadharma Sastra terdapat tujuan perkawinan yang meliputi 1. Dharma Sampati. Dharma Sampati artinya bersama-sama mewujudkan pelaksanaan dharma. Yang kedua itu adalah praja. Praja artinya melahirkan keturunan. Yang ketiga itu adalah rati. Rati di sini artinya menikmati kehidupan seksual dan kepuasan indera-indera lainnya. Nah, di dalam perkawinan hendaknya pasangan suami istri jangan sampai terputus atau lepas. Suami istri hendaknya mewujudkan kebahagiaan tak terpisahkan dan bermain riang gembira bersama anak dan cucu-cucunya. Halo guys, perkenalkan nama saya Dewa Ayumade Prabarisa Ksania, absen 7 dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan 5 pilar tentang keluarga Sukinah. Yang pertama-tama yaitu ada bersyukur dengan harta yang diperoleh sesuai dengan dharma. Dalam hidup berumah tangga, manfaat harta sangat besar. Harta dapat mengantarkan keluarga sejahtera dan akan mampu membangun keluarga bahagia sepanjang cara mendapatkan berlandaskan dan. Nah, di sini yang kedua yaitu ada bersyukur terhadap makanan yang disiapkan dalam rumah tangga. Makanan yang dimasak dengan tujuan menghidupi anggota keluarga akan memberikan nilai spiritual yang sangat tinggi karena sebelum dihidangkan diawali dengan yatna sesa sehingga yang memakannya akan terlepas dari papa dosa, sehingga seorang anggota keluarga pantang untuk menghina masakan yang dihidangkan dalam rumah tangga. Kalau makanan saja siap saji yang dibeli di pasar, cara masak dan tujuan membuatnya berbeda dengan masakan dalam rumah tangga karena tujuannya untuk bisnis. Nah, di sini yang ketiga itu adalah bersyukur dengan istri sendiri. Rasa syukur di sini jangan membuahkan kepuasan batin yang akan menghindari terjadinya perselingkuhan, karena perselingkuhan merupakan pengkhianatan terhadap tujuan perkawinan. Halo, kenalin nama saya Amel, absen 38 kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan melanjuti bahas mengenai 5 pilar keluarga Sukinah. Nah, yang keempat itu selanjutnya ada menegakkan kedamaian. Menegakkan kedamaian berarti suatu keluarga memiliki pandangan hidup dalam kesadaran dharma, di mana zaman kali saat ini adalah hal yang membuat kecenderungan berpikir dengan mengarahkan logika kita kepada hal-hal kekeliruan. Jika kita tidak bisa menjernihkan kekeliruan pola pikir kita berdasarkan dharma, maka kita tidak bisa menegakkan kedamaian akibat dampak yang ditimbulkannya. Manawadharma Sastra menyatakan dharma pada zaman kali hanya berkaki 1, sedang adharma berkaki 3. Kekuatan adharma itulah yang menjadi penghalang sehingga orang seringkali melihat kebenaran. Banyak yang benar dipandang sebagai ketidakbenaran, demikian juga sebaliknya. Nah, yang kelima itu ada ketentraman. Ketentraman dalam keluarga akan didapat apabila anggota keluarga memiliki kesehatan sosial, kemampuan untuk melakukan hubungan sosial dengan tetangga kiri, kanan, depan, belakang, dan depan merupakan suatu kebutuhan setiap keluarga. Semuanya ini didasarkan oleh ajaran dharma dengan berpegang pada pikiran, perkataan, dan laksana yang baik, maka akan dapat melakukan kerjasama dengan baik.
Halo, perkenalkan nama saya Ana Agung Ayu Diaptri Saraswati, nomor absen 4 dari kelas 12 IPS 3 akan membahas mengenai materi selanjutnya, yaitu materi pahala anak berbakti kepada orang tua. Orang tua atau ibu dan bapak dalam ajaran Hindu dianggap sebagai dewanya kala. Beliau adalah Tuhan yang hadir di dunia. Melalui orang tualah setiap manusia dihadirkan di dunia ini. Dari kelahiran hingga penghidupan diusahakan oleh beliau untuk putra dan putrinya. Berbakti dan membahagiakan orang tua tentu menjadi dharma utama bagi seorang anak. Ajaran Hindu menempatkan bakti kepada orang tua sebagai hal penting dalam hidup manusia, sehingga seorang anak yang berbakti kepada orang tua akan mendapat 4 pahala besar. 4 pahala yang diterima seorang anak yang berbakti kepada orang tua disebut dengan catur palaning bakti muang atuha. 4 pahala besarnya yaitu ada kirti, ayusa, bala, dan yasa. Pahala besar yang pertama ada kirti. Kirti yaitu orang yang bakti kepada orang tuanya akan senantiasa dilimpahi berbagai pujian dan setiap tindakannya. Pujian atas segala kebaikan yang dilakukan. Yang kedua ada ayusa. Ayusa yaitu orang yang bakti kepada orang tuanya akan senantiasa dilimpahi rezeki dan kemakmuran dalam hidupnya. Keberuntungan akan senantiasa menyertai, sedangkan bagi orang yang tidak bakti, maka kesialan akan senantiasa menyertainya. Yang ketiga ada bala. Bala yaitu orang yang bakti kepada orang tuanya akan mendapat kekuatan dalam menjalani hidup, menjadi sosok yang tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai permasalahan. Dan yang keempat ada yasa. Yasa yaitu orang yang bakti kepada orang tua, maka ia akan banyak meninggalkan jasa dalam hidup, terutama ia akan mendapatkan keturunan-keturunan yang suputra. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi yang sudah kami presentasikan tadi mengenai 5 pilar keluarga sakinah dan pahala bagi anak yang berbakti kepada orang tua adalah: dalam perkawinan, suami istri hendaknya selalu menjaga ikatan tali perkawinan jangan sampai terlepas atau terputus. Suami istri hendaknya dapat mewujudkan kebahagiaan yang tidak terpisahkan satu sama lain dan bermain riang gembira dengan anak-anak dan cucu-cucunya. Dalam membangun keluarga sakinah, hendaknya pasangan suami istri harus saling mengerti, memahami, mempedomani, dan tentu saja harus melaksanakan 5 pilar keluarga sakinah. Yang pertama ada bersyukur terhadap harta yang telah diperoleh sesuai dharma. Yang kedua ada bersyukur terhadap makanan yang telah disiapkan. Yang ketiga ada bersyukur terhadap istri. Yang keempat menegakkan kedamaian. Dan yang kelima itu adalah ketentraman. Tentu saja jangan lupa untuk selalu berbakti dan membahagiakan kedua orang tua, sebab itulah dharma utama bagi seorang anak. Dalam ajaran Hindu, bakti kepada orang tua menjadi hal penting dalam hidup manusia. Pahala yang didapat anak jika berbakti kepada orang tua itu ada 4. 1. Kirti, 2. Ayusa, 3. Bala, 4. Yasa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun kalimat, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.